Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi di video matematika kelas 5 bab pecahan. Untuk di video kali ini, yaitu pecahan part 7, kita akan membahas tentang dua submateri, yaitu membahas tentang penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda dan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan yang penyebutnya sama, untuk di video part 7 kali ini kita akan membahas yang penyebutnya berbeda. Nah, untuk submateri yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan lebih dulu. Penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Kuncinya adalah satu, harus disamakan dulu penyebutnya. Harus menyamakan penyebutnya lebih dulu. Itu yang pertama kita lakukan. Agar lebih paham, mari kita bahas contoh yang pertama. Berikut ada contoh yang pertama, yaitu penjumlahan dua pecahan 2/3 ditambah 1/4. Nah, kalian bisa lihat di sini dua pecahan ini memiliki penyebut atau angka yang berada di bawah itu berbeda. Yang satu 3, sedangkan satunya lagi adalah penyebutnya 4. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti pesan saya tadi, yang harus dilakukan pertama adalah samakan dulu penyebutnya. Caranya bagaimana? Begini. Di antara 3 dan 4, manakah yang terbesar? Bilangan mana yang terbesar? 3 atau 4? Nah, jawabannya adalah 4. Maka, langkah pertama, pikirkan kelipatan 4 yang bisa dibagi 3. Pikirkan kelipatan 4 yang dapat dibagi 3. Berapakah itu? Jawabannya adalah 12. Ya, 12 adalah kelipatan 4. Dan 12 dapat dibagi 3. Nah, sekarang kita tuliskan 12 di bagian bawah. Langkah kedua adalah bagi bawah kali atas. Maksudnya seperti ini. Nah, untuk yang pertama 12 kita bagi 3. 12 dibagi dengan bawah, kemudian hasilnya dikalikan dengan atas. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. 4 dikali pembilang yaitu 2, hasilnya kita tuliskan 8. Selanjutnya yaitu 12 kita bagi 4. Untuk pecahan yang satunya, 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. 3 dikali pembilangnya yaitu 3 dikali 1, hasilnya kita tuliskan di atasnya yaitu 3. Sehingga di sini kita memiliki dua pecahan yang baru, yaitu 8/12 ditambah 3/12. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, seperti biasa, tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya atau angka yang ada di atas. Nah, 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11, kita tuliskan di atas, maka di sini tertulis jawabannya adalah 11/12. Karena sudah tidak dapat disederhanakan, maka 11/12 adalah hasil paling akhir. Untuk lebih paham lagi, kita akan membahas contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ini adalah contoh di mana ada 3 pecahan berjajar 3, yaitu 1/3 ditambah 3/5 ditambah 2/15. Bisa kalian lihat bahwa di sini 3 pecahan ini penyebutnya berbeda semua. Ada 3, 5, dan 15. Nah, langkah pertama seperti tadi. 3, 5, 15. Siapakah yang terbesar? Yang terbesar adalah 15. Maka, pikirkan kelipatan 15 yang dapat dibagi 3 dan dapat dibagi 5. Kelipatan 15 yang dapat dibagi 3 dan dapat dibagi 5. Siapakah itu? Berapakah itu? Jawabannya adalah 15 itu sendiri. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah bagi bawah kali atas. Kita kerjakan satu-satu dari yang paling kiri ya. Ya, 15 dibagi 3 sama dengan 5.
5 dikali 1 hasilnya kita tuliskan, yaitu 5. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, 15 dibagi 5. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Kemudian kita kalikan dengan atas, 3 kali 3. Hasilnya 9. Lalu yang terakhir, 15 dibagi 15. Hasilnya adalah 1 kali 2, jawabannya adalah 2. Kemudian kita lihat di sini ada 3 pecahan yang baru. 5/15 ditambah 9/15 ditambah 2/15. Ketiganya sudah memiliki penyebut yang sama. Sekarang mudah, tinggal kalian jumlahkan bagian pembilangnya saja. Ya, kita jumlah 5 ditambah 9 ditambah 2. Hasilnya adalah 16. Maka jawabannya adalah 16/15. Tetapi 16/15 bukanlah jawaban akhir. Mengapa? Karena 16 ini lebih besar nilainya daripada 15. Pembilangnya lebih besar nilainya daripada penyebutnya. Maka kalian masih ingat kan? Harus diubah menjadi pecahan campuran. Yuk kita jadikan pecahan campuran. 16/15, 15 kali berapa yang hasilnya mendekati 16? Jawabannya adalah 15 kali 1. 15 kali 1 hasilnya kita tuliskan di atas. Lalu kita tuliskan sisanya, yaitu 16 dikurangi 15, sisanya adalah 1. Maka jawabannya adalah 1/15. Maka ini adalah jawaban yang paling akhir. Berikut contoh 2 dan contoh 1 sudah kita selesaikan. Sekarang contoh ketiga. Contoh ketiga ini juga memiliki jenis yang lain, yaitu di mana ada 2 pecahan dan 2 pecahan ini merupakan pecahan campuran semua. Yang pertama adalah 1/4/9, yang kedua adalah 2/1/6. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. Caranya adalah kalau kalian menemui soal di mana ada campuran ditambah campuran, cara cepatnya adalah kita jumlahkan dulu angka induknya atau bilangan bulatnya. Kita lihat di sini. Ya, kita kelompokkan bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat atau angka induk kita tambahkan dengan angka induk, yaitu 1 ditambahkan dengan 2. Lalu kita kelompokkan pecahannya juga, pecahan ditambah dengan pecahannya, yaitu 4/9 ditambah dengan 1/6. Jangan lupa kurungnya ya. Kalau sudah, kita kerjakan satu persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu kita jumlahkan dulu 1 ditambah 3. Oh ya, ini ya, tadi pengelompokannya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 2, hasilnya kita tuliskan di bawah, yaitu 3. Selanjutnya, untuk pecahan 4/9 ditambah 1/6, kita jumlahkan, tapi jangan lupa disamakan dulu penyebutnya. Ya, 9 dan 6 yang lebih besar adalah 9. Maka, pikirkan kelipatan 9 yang dapat dibagi 6. Kelipatan 9 itu siapa saja? Ada 9, 9 kali 1. Ada 18, 9 kali 2. Ada 27, 9 kali 3. Dan seterusnya. Dari 3 yang saya sebutkan, sudah ada angka atau bilangan yang bisa dibagi 6. Yaitu 9 kali 2, 18. Maka kelipatan 9 yang dapat dibagi 6 adalah 18. Kita tuliskan 18 sebagai penyebut. Lalu langkah kedua, bagi bawah kali atas. Maka 18 dibagi 9, 18 dibagi 9 hasilnya adalah 2, kali 4, kita tuliskan jawabannya 8. Selanjutnya 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3.
3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, sudah terbentuk pecahan yang sama penyebut. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, untuk pecahan pembilangnya tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah, nah 8 ditambah 3 kita jumlahkan sendiri menjadi 11. Maka jawabannya di sini ada 3 ditambah 11 per 18. Lalu bagaimana mengerjakannya? 3 ditambah 11 per 18, tinggal kita gabungkan saja penulisannya menjadi 3, 11 per 18. Karena ini penjumlahan jadi mudah saja, tinggal kita gabung antara 3 sama 11 per 18, membentuk jawaban berupa pecahan campuran. Begitu ya anak-anak untuk contoh ketiga. Sekarang untuk di submateri selanjutnya, yaitu submateri kedua, kita membahas tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sebenarnya intinya mengerjakan pengurangan pecahan ini juga sama seperti penjumlahan, hanya ada sedikit perbedaan. Nah, untuk lebih paham, berikut contoh yang pertama. Pengurangan pecahan, contoh pertama, 1/2 dikurangi 3/10. Penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya seperti yang tadi saya jelaskan. 2 dan 10. 2 dan 10, siapa yang lebih besar? Siapa yang terbesar? Ya, yang terbesar adalah 10. Maka, pikirkan kelipatan 10 yang bisa dibagi 2. Siapakah kelipatan 10 yang bisa dibagi 2? Ya, 10 itu sendiri. 10 dapat dibagi 2. Maka kita tuliskan di sini 10 sebagai penyebut. Langkah kedua, seperti tadi, bagi bawah kali atas. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Dikali 1, kita tuliskan jawabannya 5. Lanjut ke pecahan yang kedua. 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1. Kali 3 jawabannya adalah 3. Maka di sini sudah ada pecahan 5/10 dikurangi 3/10. Tinggal kita kurangkan saja bagian pembilangnya. Ya, 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Maka pecahannya adalah 2/10. 2/10 belum selesai karena belum sederhana. Kalian harus menyederhanakan dulu, yaitu pembilang dan penyebut sama-sama bisa dibagi 2. Maka atas bawah kita bagi 2. Ya, jawabannya adalah 1/5. 1/5 inilah jawaban paling akhir. Contoh kedua yaitu di mana ada 3 pecahan berjajar 3, pengurangan, yaitu 7/8 dikurangi 1/4 dikurangi 1/6. Seperti tadi kita lihat penyebutnya 8, 4, 6. Siapakah atau berapakah yang terbesar di sini? Yang terbesar adalah penyebut 8. Maka kita pikirkan kelipatan 8 yang dapat dibagi 4 dan dapat dibagi 6. Berapakah itu? Ya, di sini kita tahu kelipatan 8 ada 8 itu sendiri, yaitu 8 kali 1, kemudian ada 8 kali 2, 16, ada juga 8 kali 3, yaitu 24, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat ada bilangan 24, di mana 24 ini merupakan kelipatan 8 yang dapat dibagi 4 dan dapat dibagi 6. Maka kita tuliskan penyebutnya 24. Setelah itu langkah kedua seperti tadi, dibagi bawah dikali atas. Yang pertama 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3. 3 kali 7 yaitu 21. Lanjut ke yang kedua, 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. 6 dikali 1 hasilnya adalah 6.
Lanjut yang terakhir, 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4. 4 dikali 1 jawabannya adalah 4. Jika sudah sama semua penyebutnya, tinggal kita kurangkan bagian pembilangnya. 21 dikurangi 6 dikurangi 4 jawabannya adalah 11. Maka hasil akhir adalah 11/24. Tidak dapat disederhanakan, jadi ini adalah jawaban paling akhir. Contoh selanjutnya, di sini ada pengurangan antara pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, ini yang saya maksud berbeda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan kita bisa gabungkan antara antara bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Tapi saya tidak menyarankan cara itu untuk pengurangan karena itu mudah menjebak siswa. Jadi anak-anak paling aman menggunakan cara yaitu kita ubah masing-masing pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini adalah cara yang paling aman untuk kalian. Nah, sekarang kita coba satu persatu. Dari yang pertama, 3, 2/3. Caranya masih ingat ya, untuk mengubah menjadi pecahan biasa, yaitu dikali lalu ditambah. 3 kali 3 sama dengan 9, 9 ditambah 2 hasilnya adalah 11. Maka pecahannya adalah 11/3. Kemudian yang kedua, 1, 4/7. Kita kalikan dulu. 7 kali 1 sama dengan 7, kemudian ditambah 4 hasilnya adalah 11. Maka 11/7 pecahan biasanya. Kemudian di sini kita mempunyai dua pecahan, pengurangan pecahan, yaitu 11/3 dikurangi 11/7. Langkah selanjutnya adalah, mari kita samakan dulu penyebutnya. 3 dan 7. Ya, 7 adalah yang terbesar, maka kita cari kelipatan 7 yang dapat dibagi 3. Kelipatan 7 yang dapat dibagi 3 adalah, ya, 21. Kita tuliskan 21 sebagai penyebut. Lalu langkah selanjutnya adalah dibagi bawah kali atas. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 7 kali 11 yaitu 77. Pecahan sebelahnya yaitu 21 dibagi 7 adalah 3. 3 dikali 11 sama dengan 33. Di sini kita kurangkan bagian pembilang yaitu 77 dikurangi 33. 77 dikurangi 33 hasilnya adalah 44. Maka jawaban pecahannya adalah 44/21. 44/21 karena pembilangnya lebih besar nilainya, maka harus diubah dulu menjadi pecahan campuran. Ya, 21 dikali 2 hasilnya mendekati 44, yaitu 42. Ya, saya ulangi, 21 kali 2 hasilnya 42, kita tuliskan di atas. Lalu sisanya adalah 2. Maka jawabannya adalah 2/21. Ini jawaban akhir. Ya, sekian dari contoh-contoh tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Ya, saya akhiri sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya, di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.